Selamat malam, kembali lagi pada podcast I See What You Can See. Pada episode keempat ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang indigo bersama narasumber kita, Mas Dion. Pada episode kemarin, Mas Dion sempat membahas kalau diri Mas Dion ternyata memiliki peluang. Kalau boleh tahu, maksud memiliki peluang itu sendiri seperti apa? Maksud saya memiliki peluang adalah memiliki kesempatan di mana jika diasah atau diolah terus-menerus, maka besar kemungkinan untuk menjadi seorang indigo. Kalau Mas Dion sendiri itu memiliki peluang, berarti keturunan dari bapak. Saya memiliki peluang, mungkin bisa saja karena setiap hari saya hidup bersama Bapak, di mana saya bisa tahu, mengenal, dan merasakan hal-hal gaib atau berhubungan langsung dengan makhluk astral. Kira-kira apa yang membuat Mas Dion bisa melihat makhluk-makhluk supranatural tersebut? Dengan puasa atau ritual atau berdoa mungkin? Saya bisa melihat makhluk-makhluk astral mungkin karena saya waktu itu memiliki kehidupan spiritual atau kehidupan doa yang baik. Jadi setelah lulus SMP, saya melanjutkan pendidikan di suatu sekolah yang terletak di luar kota, dan sekolah itu memiliki asrama atau biasa disebut dengan boarding school. Kalau boleh tahu, kegiatan Mas Dion di asrama itu seperti apa aja, Mas? Pada umumnya di sana seperti sekolah biasa, Mas. Kalau pagi ya sekolah seperti SMA. Kemudian kalau di asrama biasanya kerja bakti, kemudian olahraga, belajar, dan doa. Kebetulan di sana saya juga diajari untuk berpuasa dan tirakat. Ya, jadi mungkin dari situlah saya mulai mengasah sehingga kepekaan saya semakin tajam gitu, Mas. Terus mungkin Mas Dion bisa cerita apa yang dialami sesudah berada di asrama tersebut. Makin terbiasa melihat hantu-hantu tersebut atau seperti apa pengalamannya? Jadi banyak makhluk astral yang saya lihat di asrama, mulai dari noni Belanda, kemudian seorang yang tinggi besar, hantu yang menyerupai sinden, dan banyak lainnya yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, Mas. Kemudian saya juga mengalami banyak hal secara langsung bersama mereka. Apakah hanya Mas Dion yang mengalami pengalaman supranatural tersebut, atau memang tempatnya angker sehingga teman-teman Mas Dion atau orang yang berkunjung di sana bisa merasakan hal tersebut? Ya, karena latar belakang tempatnya yang merupakan bekas perang, ya mungkin bisa dibilang angker, Mas. Saya banyak melihat hantu-hantu seperti noni Belanda, kemudian tentara perang, dan hantu-hantu yang berhubungan dengan keadaan perang waktu itu. Contohnya ada di suatu malam ketika teman-teman saya sudah tidur, namun hanya beberapa orang saja yang masih
bangun, termasuk saya dan 2 orang teman saya. Waktu itu kami bercerita, kemudian ketika kami sedang bercerita, tiba-tiba saya mendengar ada suara tentara yang saya mendengar suara hentakan kaki tentara seperti sedang baris berbaris melewati kamar saya. Kemudian sejenak saya hening, dan kebetulan teman saya juga mendengarnya. Ketika kami semua mendengar suara itu, tiba-tiba pintu dari kamar saya terbuka sedikit, dan ketika terbuka, teman saya melihat bahwa ada bayangan tentara lewat di depan kamar saya. Dan ketika kejadian itu, kami langsung tidur, Mas. Cerita selanjutnya yaitu noni Belanda. Jadi ketika malam hari, kebetulan saya mendapat giliran untuk mengambil air minum untuk teman di kamar saya pergi ke ruang makan untuk mengambil air minum. Ketika di ruang makan itu, tiba-tiba saya mendengar suara kursi seperti ada yang memindahkan, dan saya menoleh perlahan-lahan ke arah suara tersebut. Ketika saya menoleh, saya melihat ada seorang noni Belanda yang sedang mengepel ruang makan itu, dan saya kaget. Kemudian saya lari menuju kamar untuk tidur, Mas. Saya ketakutan, kemudian saya lari ke kamar. Kejadian selanjutnya yaitu ketika saya selesai doa malam, saya segera menuju ke kamar untuk beristirahat. Dan kebetulan saya melewati aula, di mana di situ ada gamelan Dan ketika saya melewati aula tersebut, tiba-tiba gamelan itu bunyi, Mas, dan ada suara sinden yang menyanyi. Ketika suara gamelan dan sinden, saya segera lari menuju ke kamar dan tidur, Mas. Ada kejadian lainnya di mana saya melihat sosok hitam yang tinggi besar yang menurut saya begitu mengerikan.
Jadi waktu itu saya terbangun di tengah malam dan saya merasa kebelet buang air, ingin buang air kecil. Dan ketika saya bangun hendak menuju ke kamar mandi, saya melihat di depan pintu kamar mandi ada sosok hitam besar yang sangat mengerikan. Dan setelah melihat sosok tersebut, saya kembali ke tempat tidur saya. Justru ketika masuk asrama ini, Mas Dion malah kebiasaan melihat hantu. Benar, Mas. Jadi yang awalnya saya bisa melihat atau merasakan hal-hal atau makhluk astral tersebut bersama Bapak, namun ketika di asrama saya bisa melihat, merasakan hal-hal tersebut sendiri. Dan begitu banyak pengalaman yang sudah saya ceritakan yang berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Apakah Mas Dion sempat merasa risih atau terganggu saat melihat hal-hal supranatural tersebut? Awalnya risih, Mas, namun lama-kelamaan saya menjadi terbiasa. Bahkan setelah saya lulus pun saya masih takut apabila melihat mereka. Ada suatu peristiwa di mana hal itu membuat saya sangat risih. Malam itu saya sudah tertidur, namun di tengah malam teman saya membangunkan saya untuk suatu keperluan. Dan ketika saya hendak untuk tidur lagi, saya berbaring sangat lama di tempat tidur. Dan ketika berbaring, saya mendengarkan suara tas kresek yang terseret. Kemudian awalnya saya pikir bahwa itu adalah ulah tikus. Namun hal itu berulang kali terjadi, sehingga saya merasa sangat risih. Dan dengan penuh pertanyaan, akhirnya saya mengecek tas kresek dan sumber suara tersebut. Ketika saya duduk di tempat tidur dan melihat tas kresek itu, tiba-tiba tas kresek itu terseret dengan sendirinya dari pojok kamar ke bawah tempat tidur saya. Dan saya merasa sangat terkejut dan juga takut, sehingga saya langsung lari dan lompat lewat jendela. Kemudian saya pindah ke kamar
sebelah dengan harapan untuk tidak diganggu lagi. Dan ketika saya pindah di kamar sebelah, saya merasakan bahwa tempat tidur saya ada yang menggoyang. Awalnya saya kira bahwa itu perbuatan teman saya yang ingin menjahili saya. Namun lama-kelamaan saya menjadi risih dan menuduh teman saya. Namun ketika saya mengecek semua teman saya, ternyata mereka semua sudah tidur. Dan pada akhirnya tempat tidur saya bergoyang sangat kencang, sehingga saya melompat dan segera pergi keluar untuk menyelamatkan diri dari gangguan itu. Dan ketika saya di luar, saya berada di sebuah lorong. Dan kemudian tak lama setelah itu saya mendengar suara langkah kaki. Namun saya mengecek bahwa langkah kaki itu hanyalah suara saja, tidak ada sosok atau orang di sekitar situ. Kemudian saya lari, dan ketika saya lari, suara langkah kaki itu juga terdengar semakin cepat. Dan saya pikir bahwa ada sesosok hantu yang mengejar saya. Dan singkat cerita, akhirnya saya bisa merasa nyaman ketika saya menenangkan diri, dan kemudian saya tertidur. Kemudian jika Mas Dion berpeluang menjadi seorang indigo, menurut Mas Dion itu sebuah anugerah atau sebuah kesialan? Menurut saya, hal itu merupakan anugerah Tuhan. Mungkin dengan menjadi seorang indigo, saya bisa membantu orang di luar sana menyangkut hal-hal gaib atau hal-hal yang janggal. Berarti sebenarnya Mas Dion memiliki peluang indigo dari kecil, tapi baru menyadari peluang tersebut ketika diberitahu teman Mas Dion yang sering dipanggil Om itu ya? Iya, benar Mas. Kemudian apa keputusan dari Mas Dion ketika mengetahui bahwa memiliki peluang? Ketika bertemu dengan teman saya yang sering dipanggil Om itu, ya memang saya hanya sekedar memiliki peluang. Namun ketika teman saya Om itu bertemu dengan kakak saya, disitulah Om melihat bahwa sebenarnya yang menjadi wadah keturunan bapak yaitu kakak saya.